Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah yang Tuhan mau darimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terambil dari kitab Mika pasal 6 ayat 8. Demikian bunyi firman-Nya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika adalah hamba Allah desa sebenarnya. Dia dari desa Morosaid, dekat perbatasan Filistin di daerah Gad, saudara. Ia tergabung dalam nabi-nabi kecil melayani pada masa pemerintahan Jotam, Ahaz maupun Hizkia. Nabi Mika menangisi Samaria yang tertular oleh penyakit Yerusalem yang tak sembuh dan segera akan masuk ke dalam pembuangan. Dalam pasal 1 saudaraku, Nabi Mika menyampaikan bahwa kota-kota yang akan dihukum oleh Allah secara rinci di dalam pasal 1 ayat 10 sampai 15. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah semua kesengsaraan yang akan ditimpakan Allah akan terlepas? Dengan apakah mereka akan bebas? Dengan apakah mereka akan bisa lepas dari segala tuntutan hukuman Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dari mereka? Yang pertama saudaraku yang Tuhan, berlakulah adil. Yang Tuhan Allah mau dari umatnya, Israel maupun Yehuda, bukan korban bakaran anak lembu berumur 1 tahun, bukan ribuan domba jantan, dan juga bukan puluhan ribu curahan minyak. Tetapi yang Tuhan mau adalah keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah, lurus, tulus, tidak memihak. Benar katakan benar, salah katakan salah, saudara. Tidak sewenang-wenang kepada orang lemah dan mengistimewakan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang berpangkat atau penguasa. Inilah yang Allah tuntut dari umatnya, baik Israel maupun Yehuda, dan kita semua tentunya. Sikap ini tentunya berkaitan hubungan antara tuan dan pekerja, tuan dan bos. Bos tidak boleh sewenang-wenang terhadap bawahannya, terhadap orang-orang upahannya. Demikian sebaliknya. Apalagi pada waktu sekarang saudaraku, sekarang ini pekerja banyak sekali, melimpah ya, sehingga bisa saja bos-bos itu main pecat lai. Dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada berkaitan dengan keluarga, suami, istri, anak. Ya. Suami harus adil kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Demikian pula istri harus adil kepada suaminya dan anak-anaknya. Anak-anaknya harus adil kepada orang tuanya tentunya. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, ada juga berkaitan dengan masyarakat. Apa yang harus kita berikan kepada masyarakat? Haruslah kita berikan kepada masyarakat. Terlebih kita harus adil kepada Tuhan tentunya. Tuhan tidak boleh hanya sekedar menjadi pelarian. Ketika kita butuh, ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan. Jadi waktu untuk Tuhan, berikanlah itu untuk Tuhan. Jangan untuk main, jangan untuk kemana-mana. Berikan itu untuk Tuhan. Ketika harta kita yang untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Jangan diselewengkan untuk yang lainnya. Apa yang menjadi milik hak Tuhan, kasihkan itu pada Tuhan. Dan apa yang menjadi hak kita, baru kita nikmati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika keadilan tercipta, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan akan menjadi manis. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan keluarga,
hubungan kita dengan jemaat, hubungan kita dengan masyarakat. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang Tuhan mau dari kita adalah mencintai kesetiaan. Umat Tuhan dituntut untuk setia, artinya berpegang teguh, kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing, patuh dan taat tentunya, saudara. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, umat Israel, umat Yehuda telah berubah setia. Mereka berpaling dari Allah dan menyembah kepada berhala-berhala yang dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa-bangsa kafir. Tuhan mau kita setia kepada sabdanya. Tuhan mau kita setia kepada janjinya. Tuhan mau kita setia kepada hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Kesetiaan kepada Tuhan, saudaraku, dapat diwujud nyatakan dalam kesetiaan kita kepada pasangan kita. Jangan nengok-nengok, jangan lirak-lirik, jangan selingkuh. Kesetiaan kepada anak-anak kita, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, gereja Tuhan, dan juga kesetiaan kepada pemerintah. Dengan cara apa? Mendukung program-program pemerintah yang ada. Sikap hidup ini bukan hanya dikerjakan sesekali saja, saudaraku, tetapi sikap hidup setia itu harus dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu. Dengan demikian, ketika tuntutan Tuhan yang Tuhan mau, sikap adil itu dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus dengan setia, maka hidup kita akan berkenan kepada Allah dan dijauhkan dari segala hukuman malapetaka seperti yang ditimpakan kepada Yerusalem maupun kepada Samaria. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 101 ayat 6 dikatakan demikian, saudaraku. Mataku tertuju pada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan, itu yang Tuhan mau dari umatnya, dari kita semuanya. Yang ketiga, saudaraku yang Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Supaya kita boleh terhindar dari malapetaka hukuman Tuhan seperti yang ditimpakan kepada Yerusalem maupun kepada Yehuda. Yang ketiga adalah rendah hati, tidak sombong. Allah membenci kesombongan. Salomo berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecokaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat tentunya. Amsal 13:8, saudaraku yang kasih Tuhan. Pemazmur juga berkata, orang-orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mazmur 101 ayat 5. Kesombongan Israel dan Yehuda, saudaraku, telah menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak ingat bagaimana Tuhan menuntun dari tanah Mesir, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas mereka di padang gurun. Tuhan mau umatnya rendah hati, umat yang mau mengakui segala pertolongannya, segala karya-karyanya, umat yang menghargai kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atasnya, umat yang bisa menghormati Tuhan. Hal ini juga akan nampak, juga akan terwujud pada kehidupan kita sehari-hari, saudaraku yang kasih Tuhan. Kerendahan hati kepada Tuhan mencerminkan kerendahan hati kepada orang tua kita, para hamba-hambanya, para pendetanya, pastornya, saudaranya, sahabatnya, temannya, dan kepada semua orang. Kerendahan hati itu dinyatakan. Inilah yang Tuhan kehendaki dari umatnya, Israel dan Yehuda. Dan kita semua, supaya kita boleh terhindar dari setiap hukuman-hukuman Tuhan, terhindar dari persoalan-persoalan, terhindar dari malapetaka yang Tuhan timpakan. 3 hal yang Allah mau supaya kita boleh hidup aman dan sejahtera, yaitu hiduplah adil, hiduplah setia, dan miliki kerendahan hati. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, bersukacita senantiasa dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin.